Selamat datang di channel Bu Naomi. Apa kabar anak-anak semua? Ya, semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini kita akan lanjut materi kita. Perhatikan layar. Gambar apa nih? Ya, orang yang sementara main gitar. Ketika tali senar dipetik, apa yang terjadi? Ya, akan bergetar. Ketika bergetar akan menimbulkan bunyi. Pada senar yang berbeda-beda akan menimbulkan bunyi yang berbeda pula karena berbeda ukuran. Disitulah suaranya akan indah kedengaran. Coba anakku semua raba di leher. Apa yang kalian rasakan ketika kamu katakan ah? Ya, akan bergetar ya. Karena pada pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang sistem pernapasan, ada pita suara yang terdapat dalam tenggorokan yang menyebabkan sehingga suara kita akan kedengaran atau ada bunyi karena pita suara akan bergetar. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan belajar tentang getaran. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini: 1. Memahami konsep getaran. 2. Memahami pengertian simpangan amplitudo. 3. Menganalisis hubungan antara periode dan simpangan. 4. Menyimpulkan hubungan antara periode dan simpangan. Nah, kita lihat pemanfaatan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ya, akan suara indah kedengaran saat ini dipetik gitar. Kemudian ada gempa bumi, berarti kalau ada gempa bumi, ada getaran, rumah ya harus dikondisikan supaya tidak terlalu cepat rubuh seperti di Jepang yo. Daerah gempa berarti orang-orang di Jepang sudah mengkondisikan. Ada bandul, ini untuk penunjuk waktu. Pertama, kita akan belajar tentang apa itu getaran. Adalah gerak bolak-balik benda dari titik setimbangnya. Seperti ini, ketika benda bergerak dari titik A. Di sini B sebagai titik setimbang, kita tarik, kemudian kita lepaskan, benda akan bergerak menuju ke titik B, kemudian ke titik C. Lalu kembali ke titik A dan kembali sampai di sini ya. Nah, demikian juga di sini. Dari titik A, kemudian kita tarik ke titik B, lepaskan dan akan menuju ke titik A, ke titik C, kembali ke titik A dan kembali ke titik B. Itulah yang disebut dengan benda bergetar. Nah, ketika benda bergerak, misalnya dari titik A sini kita tarik, lalu kita lepaskan menuju ke titik B, ke titik C, dari titik C kembali ke titik B, kembali ke titik A. Ini disebut dengan satu getaran. Berikut, bagaimana kalau dari titik A ke B, B ke C? Iya, setengah getaran. Ada lagi disebut dengan titik setimbang seperti tadi, yaitu titik di mana benda belum bergerak seperti yang ada di titik B ini, kemudian di titik A. Berikut ada disebut dengan simpangan, adalah jarak antara kedudukan benda yang bergerak dari kedudukan titik setimbangnya. Nah, dari sini berarti jarak antara di sini pada saat kita lepas nanti akan berayun sampai diam. Misalnya ini 15 cm, nanti menjadi 14, 13 dan seterusnya sampai titik 0. Ini disebut dari titik A ke titik B disebut dengan simpangan, atau titik B ke titik C juga. Lalu ada lagi disebut amplitudo, yaitu simpangan terjauh ketika benda bergetar. Berarti dari titik B kita tarik, ini jaraknya di sini yang paling jauh tadi. Misalnya paling jauh ini 15. Kalau 14 bukan, 13 bukan, itu namanya tadi simpangan. Berikut ada lagi disebut periode, adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Dilambangkan dengan T. Nah, kemudian ini adalah waktu dalam satu kali getaran. Jadi N ini adalah banyaknya getaran. Nah, ini dirumuskan T sama dengan
T kecil per N. Supaya mudah ingat, kita kasih kata tetanos. Atau bisa juga T atau periode sama dengan C per F, 1 dibagi frekuensi. Berikut yaitu frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Dapat dirumuskan sebagai F sama dengan N dibagi T. N ini adalah banyaknya getaran dalam 1 detik ini waktu. Supaya mudah ingat, kita kasih nama jembatan ingatan Fanta. Bisa juga F sama dengan C per T, mana T tadi adalah periode satuannya S, F kecil sama dengan frekuensi satuannya Hertz, disingkat Hz. Kemudian N banyaknya getaran dalam 1 detik, dan T adalah waktu satuannya sekon atau detik, disingkat dengan S. Misalnya kita lakukan suatu pengamatan, kemudian kita mendapatkan data tabel hasil pengamatan seperti ini. Jika panjang tali kita gantungkan, kemudian kita getarkan selama 10 detik, maka bandul bergerak sebanyak 15 kali. Maka berarti periodenya adalah T dibagi N. 10 dibagi 15 sama dengan 0,67. Lalu frekuensi yaitu F sama dengan N dibagi T. Berarti N dibagi T, 15 bagi 10 sama dengan 1,5. Kemudian ketika tali diganti menjadi ukuran 20 cm, datanya akan seperti ini. Menjadi 30 cm, datanya seperti ini. Maka kita dapat simpulkan ya bahwa semakin besar periode, maka semakin kecil frekuensi. Berarti periode berbanding terbalik dengan frekuensi, atau sebaliknya. Kalau ini semakin kecil, maka ini akan semakin besar. Nah, jadi ini hubungannya ya. Periode makin besar, maka frekuensi semakin kecil. Sebaliknya, periode makin kecil, maka frekuensi semakin besar. Sekarang kita simpulkan. Getaran adalah gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik setimbangnya. Kemudian simpangan adalah jarak antara kedudukan benda yang bergerak dari kedudukan titik setimbangnya. Amplitudo adalah simpangan terjauh ketika benda bergetar. Dan terakhir, hubungan antara periode dan frekuensi adalah yaitu periode makin besar, maka frekuensi semakin kecil. Atau sebaliknya, periode makin kecil, maka frekuensi semakin besar. Ya, demikian anak-anakku. Terima kasih.